Ahoy Sobat VJ, jumpa lagi dengan kami di channel VJ Indra 21. Thanks buat kalian yang sudah mau klik video ini. Kali ini VJ akan membahas alur cerita film bertema monster Titan, atau VJ biasa menyebutnya dengan monster besar Alaska. Film ini berjudul Kong Skull Island. Daripada muter-muter kagak nyampe rumah janda, yuk siapkan odading serta es kunyitnya, dan kita langsung gasken ke filmnya. Kisah diawali dengan menunjukkan waktu tahun 1944 di wilayah Samudra Pasifik. Terlihat dua makhluk tentara beda negara bernama Hank Marlowe dari Amerika dan Gunpei Ikari dari Jepang mendarat di sebuah pulau. Mereka kejar-kejaran hingga masuk ke dalam hutan pulau misterius tersebut. Hingga sampai tebing, Hank pun tak bisa berbuat apa-apa selain bertarung dengan Gunpei. Namun tiba-tiba sebuah tangan raksasa berbulu hampir aja menggeprek mereka berdua. Dan ternyata itu sesosok makhluk besar Alaska. Dan film pun baru saja dimulai. Seorang ilmuwan monark bernama Bill Randa mendatangi kantor pemerintah. Bukan untuk demo kenaikan gaji, namun tak lain dan tak bukan Randa yang ditemani oleh Brooks ingin memberitahukan bahwa ada suatu pulau misterius yang disebut Skull Island dan sebuah kapal yang berhasil mendarat namun seperti bekas cakaran suatu monster. Dan mereka ingin melakukan ekspedisi. Awalnya seorang senator bernama Willis tidak peduli dan tidak setuju karena bakal ada biaya. Namun dengan jurus rayuan, si senator Willis pun luluh dan mau membiayai ekspedisi tersebut serta memberi pengawalan dari tentara Amerika. Berpindah pada suatu pangkalan militer di Vietnam, memperkenalkan seorang kapten tentara Amerika bernama Preston Packard. Dia sedang memandangi rencana-rencana prestasinya hasil dari hiking. Kemudian datang seorang tentara bernama Jack Chapman yang sedikit khawatir dengan Kapten Packard. Mungkin dikira lagi nggak mood, jadinya perlu perhatian. Cie-cie. Scene berganti pada suatu wilayah bernama Saigon. Randa ditemani Brooks menemui seorang mantan tentara Inggris yang bernama James Conrad. Ia diajak untuk ekspedisi di pulau misterius tersebut. Yah, awalnya nolak Om James ini. Tapi dengan jurus sogok Randa, James pun mau ikut. Matre juga nih anak. Di sebuah pelabuhan Athena, seorang wanita bernama Mason Weaver yang merupakan jurnalis fotografi akan ikut ekspedisi juga, guna untuk memotret semua yang ada di pulau tersebut dan mempublikasikannya. Singkat waktu, para ilmuwan, tentara, dan semua yang ada di ruangan sedang mengadakan musyawarah. Mereka menjelaskan tentang satelit yang menangkap letak pulau tersebut. Dan Chapman menjelaskan untuk penerbangan serta peledakan di antara pulau tersebut. Seorang tentara bernama Kodir mendekati Chapman yang sedang menulis surat untuk anaknya bahwasanya ia akan pulang saat ulang tahun anaknya. Tapi bohong. Bau-bau mencurigakan nih. Terkabul baru tua rasanya. Perjalanan pun kini sudah dekat dengan ditandai badai yang tidak pernah berhenti. Semua orang bersiap untuk penerbangan menuju pulau tersebut. Ya, sambil nyiapin mental pastinya. Mereka pun lepas landas dan akan masuk menerobos ke sebuah badai besar. Awalnya memang sangat mengerikan, namun dengan dipandu oleh Kapten Packard, akhirnya mereka menerobos dengan selamat. Sebuah pulau yang indah dan di mana bukit-bukit air yang sangat luas membentang jagat raya. Kini mereka melakukan peledakan dengan menggunakan bom dari atas. Berkali-kali bom dijatuhkan ke hutan sehingga
Makhluk-makhluk yang berada di daratan pun kabur berhamburan. Di saat senyum Pepsodent, tiba-tiba sebuah batang pohon kelapa melayang ke salah satu helikopter. Ternyata itu ulah si monster besar Alaska yang berwujud Kong. Kong pun marah dan menghajar seluruh pasukan tentara dan lainnya. Perlawanan ke Kong pun diluncurkan. Namun tetap saja Kong mah kuat, sehingga hanya menyisakan beberapa pasukan saja yang masih bertahan. Sangat dah si Kong ini. Pasukan yang tersisa kini terpisah jauh. Pasukan Packard kini melanjutkan perjalanannya di dalam hutan bambu. Dan tiba-tiba salah seorang tentara tertusuk sebuah kaki raksasa dan tewas di tempat. Rupanya itu kaki dari laba-laba raksasa yang ukurannya tinggi semeter lebih. Laba-laba tersebut menyerang para tentara dan si Kodir terjerat dan ditarik laba-laba tersebut. Perlawanan pun sengit dan dengan senapan bocah FF, laba-laba tersebut dapat ditumbangkan. Berpindah pada pasukan James. Kini mereka berjalan melewati gunung dan bertemu lembah yang ternyata ada seekor kebo raksasa nongol dari lembah tersebut. Ketika sudah dipotret, si kebo malah pergi. Mungkin tidak mau masuk sosmed. Lanjut, menelusuri ke hutan yang sepi, mereka mencoba masuk lebih dalam lagi. Namun tiba-tiba sebuah dinding yang awalnya diam saja ternyata ada banyak makhluk yang berkamuflase. Mereka pun dikepung oleh seorang suku tersebut. Tapi syukur ada seorang tentara yang ternyata itu Hank Marlowe menyelamatkan mereka dari orang suku tersebut. Scene berpindah tempat ke Chapman yang terpisah sendirian. Saat di sungai mengambil air, tiba-tiba Kong datang. Untungnya Kong tidak melihat Chapman. Namun Kong melihat cumi raksasa yang menyerang Kong. Dengan perlawanan yang sungguh epik, cumi pun bukan jadi lawan Kong, tapi jadi makanan untuk stok beberapa hari. Lanjut, saat Chapman sedang duduk di meratapi nasib, tiba-tiba batang pohon tersebut hidup. Lanjut, saat Chapman sedang duduk dan meratapi nasib, tiba-tiba batang pohon tersebut hidup dan ternyata itu seekor belalang raksasa. Dirasa belalang itu pergi, tiba-tiba Chapman pun tewas. Sudah merasakan kematian di awal jadi beneran dah atas tulisannya sendiri. Singkat waktu, kini rombongan James memasuki wilayah suku pedalaman yang wajah mereka tak pernah tersenyum. Marlowe menceritakan kisah Kong dan makhluk buas yang diberi nama Iwis atau kadal merayap, yang merupakan musuh bebuyutan Kong sejak banyaknya leluhur Kong. Dan kini Kong adalah yang terakhir dan menjadi dewa bagi suku pedalaman tersebut. Kini rombongan James berusaha memperbaiki kapal untuk berlayar ke rombongan Packard. Mereka pun berhasil memperbaikinya dan segera berlayar dan pamit kepada suku pedalaman tersebut. Di perjalanan Slivko menerima sinyal telepon dari Kodir dan mereka akan bertemu di suatu wilayah yang tentunya oleh Packard menggunakan mercon. Namun si Kendro malah kebawa terbang oleh burung spesies monster dan ia pun tewas. Lanjut ke perjalanan sesuai arahan dari Packard, akhirnya mereka mendarat dengan selamat. Lalu mereka semua bertemu kembali seteletubbies berpelukan. Kini mereka semua melanjutkan perjalanan dan berhenti pada lembah yang berisi tulang belulang dari spesies Kong. Saat memasuki lembah tersebut, tiba-tiba ada seekor Iwis yang nongol. Mereka pun ngumpet agar tidak ketahuan, agar selamat yang pasti. Dirasa sudah aman, mereka semua keluar. Namun sungguh apes, Randa yang memegang kamera malah error. Alhasil dia dicaplok oleh Iwis. Randa pun tewas. Akhirnya mereka semua menyerang Iwis dan burung spesies monster.
Dengan jurus pedang bangun nyungsep, James dapat menebas burung tersebut. Lalu Mason melemparkan korek api di lembah yang penuh gas sehingga memicu ledakan dan membuat Iwis tewas. Singkat waktu, pada malam hari Packard yang dendam kesumat pada Kong membuat jebakan untuk Kong berupa bom dan lautan api. Kong pun datang dan bertarung. Obor pun dilempar sehingga membuat sungai itu menghasilkan api. Kong pun terbakar. Namun sungguh keren, Kong super kuat pun dapat menahan apinya. Tapi hanya sementara, karena Kong akhirnya tumbang juga. Di saat itu, James, Mason, dan Marlowe datang untuk menghentikan Packard dan kawan-kawan membunuh Kong. Namun tiba-tiba Iwis bertubuh lebih besar datang dan segera merangkak ke Kong. Packard pun hendak menekan tombol bom, namun digeprek oleh Kong. Packard pun tewas. Semua orang pun lari dan Iwis versus Kong terjadi lagi. Kali ini Kong tumbang karena stamina berkurang akibat terkena semburan api. Lalu Iwis mengejar para manusia yang berhasil kabur. Singkat waktu Iwis sampai pada mereka. Si Colek ini sudah putus asa dan mengorbankan diri. Maksud hati agar dimakan bersamaan granat. Malah kelibas dan akhirnya Colek pun meledak dengan sia-sia. Dengan semangat juang, Kong datang memberikan salam olahraga. Pertarungan Kong yang sangat sengit hingga Kong mengeluarkan fatality. Finish him. Kong pun akhirnya menang dan pergi meninggalkan mereka. Kini hanya tersisa 10 orang yang selamat dalam bertahan hidup. Niat awal ingin ekspedisi rupanya berganti menjadi misi bertahan hidup. Tidak apa-apa, yang penting dana aman juga. Punya banyak foto untuk diupload di sosmed. Ada suatu credit scene sebelum film habis. Di sini telah terungkap ada banyak lagi monster besar Alaska yang telah diramalkan dan mereka terkejut dengan salah satu gambar yang menggambarkan Godzilla bertemu Ghidorah, kakek berkepala 3. Film pun ditutup dengan kembalinya Hank Marlowe kepada keluarganya. Nah, itulah alur cerita Kong Skull Island. Film yang bagus bukan? Yang awalnya ingin ekspedisi mengungkap kebenaran di pulau misterius tersebut, malah jadi petualangan untuk bertahan hidup dari serangan monster besar Alaska. Dengan hormat dan kasih sayang, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya, agar kedepannya kami selalu semangat untuk berkarya dan menghibur kalian. So, salam Spirit of Life.